Belum. Dah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini kita diizinkannya untuk dapat mengadakan kajian di mana kita pada setiap Jumat malam ini mencoba membaca, mempelajari, mentelaah ayat-ayat Al-Quran yang telah dinyatakannya sebagai petunjuk bagi kita. Nah, para hadirin, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-Isra, ya, yang mana pada kali terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-72. Ya. Kita awali lagi kepada 71. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-71. Ya, surat 17 ayat 71. Yauma nad'u kulla unasin. Pada hari nad'u kulla unas. Kami memanggil ya, kulla unas. Tiap-tiap manusia, ya, maksudnya tiap-tiap kelompok manusia itu bi imamihim, dengan imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Faman utia kitabahu biyaminihi. Maka siapa yang utia, didatangkan kepada dia, diberikan kepada dia kitabahu, kitabnya itu biyaminihi, ya, dengan tangan kanannya. Faulaika, maka itulah mereka-mereka yaqrauna kitabahum, yang yaqrauna kitabahum, yang senantiasa membaca kitab-kitab mereka. Wala yudramuna fatilan, dan sekali-kali tidak akan mereka itu dijalimi, ya, sedikit pun. Nah, para hadirin, ini adalah tentang gambaran masa yang akan datang, ya. Satu peristiwa yang kita belum lagi sampai ke sana, tetapi Al-Quran memastikan kita akan sampai ke sana. Ya. Dalam Al-Quran ada istilah lalai, ya, orang-orang yang lalai, orang-orang yang ghafilun. Lalai dari apa? Wahum ghafilun, sedangkan mereka dalam keadaan lalai. Lalai dari apa? Ya, lalai dari mengingati akan datangnya hari, ya. Nah, hari yang akan datang itu yang dikatakan hari berhisab. Manusia melalaikan itu, ya. Lalai dari, ya, menyiapkan diri, ya, untuk menghadapi hari berhisab. Ya. Di dalam surat Yasin kan ada dikatakan, ya. Al-Quran ini diturunkan kepada satu kaum yang bapak-bapak mereka itu nggak pernah kedatangan Rasul, ya. Oleh sebab itu mereka lalai, ya. Nah, jadi orang-orang yang lalai itu lalai dari mempersiapkan diri, ya, bahwasanya mereka akan menemui hari itu. Nah, akibatnya, ya, dengan apa kira-kira akan dihadang oleh manusia peristiwa huru-hara yang sangat besar tersebut. Al-Quran menceritakan, ya, peristiwa hisab itu sangatlah mengerikan, ya, dikarenakan peristiwa hisab itu sama sekali tidak meninggalkan satu perbuatan pun, baik yang kecil maupun yang besar, ya, baik yang perbuatan itu mungkin hanya bernilai yang digambarkan Quran kalau beratnya itu hanya sebesar biji sawi, ya, ternyata tidak ditinggalkan, ya. Sementara dalam perhitungan manusia, dalam pengadilan manusia, ya,
Kalau orang itu pandai membela diri, pandai mengelak, biasanya lolos mereka dari perbuatan-perbuatan yang mestinya diadili. Kalau di pengadilan kan begitu ya. Karena keterbatasan hakim, jaksa, polisi untuk mengungkap satu perbuatan yang fakta satu perbuatan. Tetapi tidak bagi pengadilan Allah. Sehingga Allah menggambarkan pengadilan itu sangat mengerikan sekali karena tidak menyisakan sedikit pun satu masalah yang dapat kita sembunyikan. Nah, kemudian Al-Quran mengatakan yauma nad'u kulla unnas. Pada hari tak kala kami panggil tiap-tiap manusia, tiap-tiap kelompok manusia itu bi imamihim, dengan imam-imam mereka. Ya. Nah, imam ini mungkin artinya adalah pemimpin. Ya. Artinya pengarah. Kira-kira siapa kita yang menjadi imam kita ini? Ya. Terkadang imam itu dalam kelompok kecil. Ya. Terpisah dari kelompok besar yang amburadul. Tapi terkadang orang tidak sadar kalau dia sebenarnya berimam pada setan. Ya. Sekali kita mengatakan si A itu pemimpin kita, ya. Artinya dia menjadi ikutan bagi kita. Kita mengikuti arahannya, kita melaksanakan apa yang menjadi petunjuknya, maka dia menjadi imam kita. Nah, kira-kira siapa imam kita itu? Dalam artian praktis, kalau artian yang prinsip kan ya Rasulullah, ya kan? Tapi dalam artian praktis bagaimana? Ya, terkadang kita dibawakan kepada satu pemahaman, presiden itu kan pemimpin kita, iya kan? Apa iya betul? Kalau iya nanti dengan kita akan dibangkitkan. Kalau kita akui itu sebagai pemimpin, maka dengan dia kita akan dibangkitkan. Nah, Danio kalau orang yang menjadi pemimpin kita itu adalah orang yang ahli neraka. Bagaimana dengan orang-orang yang mengikutinya atau orang yang dipimpin? Jadi para hadirin, ya, Allah menjelaskan sebenarnya kita hidup ini mengikuti arahan-arahan, ya. Memang secara prinsip-prinsipnya imam yang paling utama bagi kita itu adalah Al-Quran itu sendiri, ya. Sehingga ada juga hadis yang mengatakan kalau kita nanti dibangkitkan itu dengan Quran itu, ya. Tetapi kan Quran ini bukan secara praktis memimpin kita, ya. Dalam syair yang sering ditembangkan itu imaman Allahumma arhamna bil Quran itu kan, ya, waj'alhu li imaman, ya, jadikanlah ya Allah rahmatilah kami itu dengan dengan Quran, ya kan, sebagai apa? Quran itu sebagai imam, terus sebagai apa lagi? Hudan, ya kan. Nah, jadi di sini ada hadis Rasulullah yang mengatakan kalau nanti Al-Quran itu akan membela orang-orang yang membacanya, ya. Jadi kalau misalkan kita melenceng-lenceng sedikit dalam pengertian bukan menyalahi prinsip akidah, ya. Rasulullah itu menggambarkan kalau orang itu adalah orang yang membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membela orang yang membacanya, ya. Kenapa? Karena walaupun mungkin dia melenceng-melenceng nggak begitu lurus, tapi dia orang yang selama ini senantiasa membaca Al-Quran. Nah, yang jelas di sini kita harus paham siapa pengarah kita dalam kehidupan ini, ya. Kadang-kadang orang memegang perkataan-perkataan manusia-manusia tertentu, ya. Yang manusia yang dipegang perkataannya itu ternyata orang kafir, ya. Berpegang pada pernyataan seorang ahli filsafat ini, tokoh ini, pemikir ini, ya. Katakanlah seolah-olah apa yang disabdakan oleh orang yang diikutinya itu satu kebenaran. Jadi para hadirin, ya, kita melihat hidup ini, kita sedang menempuh jalan. Kemana arah tujuan yang tidak kita tempuh, ya? Jalan apa yang sedang kita jalani? Siapa yang mau memberitahu kita? Siapa yang menuntun kita?
Ya. Nah, makanya di sini Allah hendak mengatakan sebenarnya setiap manusia itu masuk dalam kelompok-kelompok tertentu. Ya. Mau kelompok itu diberi nama atau tidak, tetap dia adalah satu kelompok. Ya. Ada orang yang kelompok itu adalah kelompok mukmin. Ya, ada pula kelompok yang sebaliknya. Nah, pada waktu itulah Allah akan membangkitkan setiap manusia itu dengan siapa selama ini yang menjadi ya ikutannya, pemimpinnya. Nah, kemudian Allah mengatakan ya, faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqrauna kitabahum wala yudlamuna fatilan. Kemudian Allah bercerita tentang hasil pemeriksaan hisab itu sendiri. Ya. Jadi tidak diceritakan bagaimana proses hisab itu. Hanya hasilnya saja. Siapa yang diberikan kitabnya di sebelah kanan, ya, artinya dengan tangan kanannya diberikan, ya. Nah, faulaika, maka itulah mereka-mereka yang yaqrauna kitabahum, yang selama ini senantiasa membaca kitab mereka. Apa artinya itu? Ya. Kalau seseorang itu senantiasa membaca kitab, ya, Quran ini dibaca terus. Quran ini mengajari dia nggak? Menunjuki dia nggak? Nah, berarti Quranlah yang kemudian mengarahkan dia kepada satu arah tertentu, perbuatan tertentu, sikap tertentu. Ya, maka Al-Quran menggambarkan kelurusan, jaminan kelurusan itu ada pada orang yang mengerti isi Al-Quran itu. Ya, jadi hidup ini tidak bisa hanya dari sisi kita pandang hanya dari sisi berprasangka baik saja. Apa maksudnya? Berprasangka baik kita telah benar. Ya, saya telah melakukan ini. Tapi itu menurut siapa? Menurut kita sendiri. Yang menurut Al-Quran bagaimana? Nah, ya. Jadi alangkah malangnya manusia yang dia diberi umur panjang, hidup di dunia, ya, matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, otaknya juga beres, ya, juga punya hati, tapi dia tidak mengerti ya jalan hidup yang mesti ditempuhnya. Nah, kemudian Al-Quran mengatakan, ya, faulaika yaqrauna kitabahum wala yudlamuna fatilan. Jadi orang yang senantiasa berjalan berdasarkan arahan-arahan Al-Quran, ya, petunjuk-petunjuk Al-Quran, ketentuan-ketentuan Al-Quran, ya, maka Allah mengatakan kalau manusia itu melaksanakan sesuatu dari apa yang dia dapati terbaca di dalam Al-Quran itu, maka Allah menjamin sekali-kali tidak akan dia dizalimi. Ya, laksanakan saja apa dikatakan ayat itu, ya. Kemudian apa? Kembalikan urusan itu ke Allah. Kalau betul-betul kita laksanakan sesuatu itu dari apa yang kita dapati terbaca itu, niscaya kamu tidak akan dizalimi. Nggak akan kamu dianggap salah nanti di sana. Jadi orang yang dasar berangkatnya itu ayat, ya, berbuat karena ayat, Allah menjamin tidak ada orang yang dasar berangkatnya ayat itu akan salah. Ya. Nah, kadang-kadang kita ketemu satu situasi di mana ada orang-orang yang sebenarnya cenderung kepada kesesatan, tapi mereka menguasai ilmu-ilmu alat ini. Bahasa Arabnya canggih, pengetahuan ini canggih. Nah, kadang-kadang kita yang nggak ngerti nggak ngerti banyak ilmu alat, tapi kita punya keyakinan yang mantap dengan Al-Quran, kadang-kadang kita disalahkan. Ya, ini keliru, ini begini, ya, seolah dia yang benar. Ya, padahal dia sebenarnya adalah orang yang hidupnya malah jauh dari Al-Quran. Al-Quran sekedar ilmu saja. Nah, ini penjelasan Al-Quran. Ya, jadi nggak sekedar orang itu diberi kitab sebelah kanan disuruh baca. Nah, sekarang lihatlah hasilnya. Bukan hanya sekedar itu, tapi lebih dari itu Al-Quran menceritakan kalau dari arah kanan itu berarti nilainya gimana? Baik, kan begitu ya. Nah, orang yang baik nilainya itu dikarenakan apa? Dikarenakan dia senantiasa membaca kitab mereka itu. Ya. Nah, coba lihat sedikit ayat 14. Kembali kita ke ayat 14. Sudah? Iqra' kitabaka. Bacalah kitabmu.
Kafa binafsika, cukuplah dengan dirimu sendiri. Al yauma, pada hari ini, alaika, atas engkau, hasiban, sebagai seorang yang yang menilai. Ya. Nah, ini ada dua makna. Yang pertama, makna pertama itu membaca kitab itu nanti di mana? Di akhirat. Ya. Tetapi kalimat di sini juga menunjukkan kalimat aktif, seolah-olah peristiwa itu terjadi sekarang. Ya. Baca kitab engkau itu. Nah, setelah engkau baca, apa yang kau dapati? Ya. Sejumlah ketentuan dari Allah. Ya. Ketetapan-ketetapan dari Allah, ya, arahan-arahan, petunjuk-petunjuk, ya, ini yang kita dapati. Setelah itu lihat dirimu, ya, lalu nilailah dirimu sendiri, bahwa apa yang Al-Quran itu ke dalam diri kita, lalu kita nilai diri kita dengan apa yang kita baca itu. Kemudian disusul dengan kalimat, ya, manihtada, siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk, ya, fa innama yahtadi li nafsi, hakikatnya dia sedang mengarahkan dirinya sendiri. Ya. Jadi dirinya yang diberi petunjuk, dirinya yang diarahkan ke petunjuk itu. Jadi bukan orang lain. Kalau kita berbuat sesuai dengan Al-Qur'an, Allah itu tidak memperoleh manfaat apa-apa. Nggak ada untungnya bagi Allah kita melaksanakan Al-Quran ini. Mau kita laksanakan Al-Quran ini, nggak kita laksanakan, nggak ada, ya, nggak akan berkurang atau bertambah bagi Allah. Tapi bagi kita bagaimana? Nah, jadi manfaat berpetunjuk itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Sehingga Al-Quran mengatakan, waman dolah, ya, siapa yang tidak mau berpetunjuk pasti sesat. Siapa yang sesat? Fa inama yadilu alaiha, maka sesungguhnya yadilu alaiha, dia menyesat, ya, akibat dari kesesatan itu adalah bagi dia sendiri. Kira-kira apa akibat sesat itu apa? Sekarang kita mau pergi ke Sidoarjo, nggak tahu alamat, nggak tahu petunjuk, nggak tahu, apa yang terjadi? Sesat. Apa yang terjadi bagi orang sesat? Apa yang terjadi pada dia? Macam-macam berbagai kemudaratan yang akan diterima kalau orang itu sesat. Nah, terimalah segala kemudaratan itu kalau kamu sesat. Ya. Nah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Maka berlakulah ketetapan seseorang tidak akan memikul suatu pikulan wizra ukhra, kecuali pikulan yang dipikulnya itu. Dia tidak akan memikul pikulan dosa orang yang lain. Jadi masing-masing diri bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya. Kalau tidak berpetunjuk, kita nggak akan mendapat petunjuk, berarti kita sesat. Ya, akibatnya kita sendiri yang akan merasakan. Jadi yang bisa menyelamatkan diri kita siapa? Diri kita sendiri. Kalau semua orang ini menuju ke neraka, bagaimana kita? Hah? Nah, kalau semua orang menuju ke neraka, selamatkan diri kita sendiri. Ya, seluruh bangsa ini menuju ke neraka. Kita bagaimana posisi kita? Selamatkan diri. Jangan ikut-ikutan dengan, ya, orang-orang yang sedang menuju ke neraka. Kalau ke surga, ajak orang rame-rame. Tapi kalau menuju ke neraka, selamatkan diri sendiri-sendiri. Walaupun seluruh orang menuju ke sana. Itu intinya. Jadi yang bisa menyelamatkan diri kita siapa? Ya, diri kita sendiri, kemauan diri itu sendiri. Ya, orang lain nggak bisa. Sejauh manalah kawan itu bisa membimbing kita, mengingatkan kita sejauh mana? Ya, nggak bisa memaksa kita kan? Nah, pada akhirnya dia juga menyerah juga. Ya, semisal kita sekarang sudah jemaah salat. Kalau ada di antara kita ini yang nggak datang salat gimana? Sejauh mana bisa diingatkan? Lama-lama gimana? Lama-lama jenuh, ya sudahlah. Kan kawan akhirnya seperti itu kan?
Nah, pada akhirnya tetap aja terpulang ke diri sendiri. Ya. Maunya diri inilah yang sebenarnya bisa menyelamatkan diri itu sendiri. Ya. Kemudian wa makuna mu'adzibina, dan tidak pernah ada ya mu'adzibin, kami mengazab hatta ya taba'asa rasulan. Ya, kecuali sehingganya naba'asa kami bangkitkan seorang rasul. Al-Quran ini tanpa Rasulullah juga satu kegelapan. Ya, Al-Quran ini mesti ada orang yang mengamalkannya, mesti ada orang yang telah melaksanakannya, baru dia aktual, ya, baru dia nyata. Beriman, ya kalau menurut kita itu nggak sama dengan beriman menurut Al-Quran. Nah, kadang kita diuji, ya, kita diuji ahasiban nas ayyuraku ayakulu amanah wahum la yuftanun. Ya, apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan mengatakan dirinya beriman, ya, padahal dia belum diuji. Nah, kalau diuji, kira-kira parameter yang dipakai untuk menguji itu apa? Ukuran yang dipakai untuk menguji itu apa? Nah, tentu imannya iman Rasulullah, bukannya Imam Syafi'i, bukan imannya siapa? Abu Bakar, bukan imannya Umar, ya. Nah, iman yang dipakai sebagai ukuran adalah imannya Rasulullah. Nah, kalau Al-Quran ini telah nyata, ada orang yang beriman menurut Al-Quran itu dengan cara beriman yang ya seperti itu, maka kalau sudah ada Rasulullah beriman dengan cara seperti itu, ya, nanti akan ada orang bantah misalkan ayat ini nggak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena bertentangan dengan fitrah. Sedangkan Rasulullah bagaimana? Bisa. Berarti bagaimana? Berarti kitalah yang kafir sebenarnya. Ya, kalau Rasul bisa, tentu semua manusia juga bisa. Karena itu beliau mengatakan ana basarum mislukum, aku manusia yang sama dengan kamu. Paham di sini ya? Jadi azab itu tidak akan digunakan Allah kecuali Allah telah bangkitkan seorang Rasul. Kalau Al-Quran ini bisa diamalkan, berarti seluruh manusia bisa mengamalkannya. Nah, kembali kita ke ayat yang 60 berapa tadi? 71 ya. Nah, kemudian 72. Wa man kana, ya, dan barang siapa yang kana adalah dia itu fi hazihi, ya, di dalam ini, dalam kehidupan dunia ini, ya, atau dalam Al-Quran ini, atau dalam kehidupan dunia ini, akma, dia buta. Wa huwa fil akhirati akma, maka dia di akhirat itu akma, ya, buta. Wa adallu sabilan, ya, lebih buta dan lebih apa? Sesat, ya, dari dalam menempuh jalan. Bisa membayangkan orang buta, ya, orang buta yang kalau orang buta menempuh jalan bagaimana kira-kira? Kira-kira orang buta ini bisa nggak sampai ke tujuan? Orang buta itu tahu nggak di depan ada batu? Tahu di depan ada lubang? Ada pohon, tahu nggak dia? Apa yang terjadi bagi orang buta kalau dia berjalan? Ya, kalau nggak terantuk batu, masuk lubang. Kalau nggak ngenabrak pohon. Nah, Al-Quran mengatakan, ya, siapa yang dalam kehidupan dunia ini buta? Berarti bagaimana? Ya, kita melihat begini. Di dalam hidup ini kita dikurung oleh hukum-hukum Allah. Ya, hukum-hukum Allah ini yang mengakibatkan manusia itu menangis atau tertawa, ya, sama dengan hukum Allah yang mengatur tentang air misalkan. Air itu mendidih dalam suhu 100 derajat. Itu hukum Allah. Bisa nggak dilawan hukum Allah ini? Bisa dilawan nggak? Nggak bisa, ya. Apa yang menjadi ketentuan Allah itu nggak bisa dilawan. Sementara kita hidup ini dikurung oleh hukum-hukum Allah. Ada hukum Allah itu yang bisa kita ketahui secara akal, tapi ada yang tidak bisa kita ketahui.
kecuali kita dibimbing oleh wahyu. Manusia ini kira-kira tahu nggak rahasia kebahagiaan, tahu nggak dia? Tahu nggak kira-kira? Hah? Nggak tahu. Ya, ada yang menyangka kebahagiaan itu ada di balik harta yang banyak, uang yang berlimpah misalnya. Tetapi banyak orang yang sudah punya seperti itu tetap tidak bahagia. Malah kita pernah dengar adanya konglomerat yang bunuh diri. Ya, nah, kalaulah manusia ini tahu rahasia kebahagiaan, mungkin semua manusia ini sudah, itu mungkin rahasia yang paling dicari manusia ini kan. Nah, jadi di sini Allah tidak menjelaskan begini. Orang yang buta itu ibarat orang yang tidak mengerti isi kitab Allah. Kalau mata ini diberi Allah untuk melihat tapi tidak difungsikan untuk melihat, bagaimana? Kan sama aja dengan orang buta. Orang yang punya petunjuk tapi nggak dipakai untuk menjadi petunjuk, bagaimana dia? Ya. Jadi bisa dibayangkan orang yang buta itu akan tersesat. Maka dia akan terantuk batu, masuk ke dalam lubang, nabrak pohon dan lain sebagainya. Alangkah beratnya kehidupan yang dia alami. Ya, berbagai penderitaan akan dialami oleh orang yang tersesat ini. Maka Allah menggambarkan siapa yang buta dalam kehidupan dunia ini, ya niscaya dia akan sengsara. Dia hanya akan membuat kerusakan di muka bumi ini, karena dia tidak tahu mana yang baik dan mana yang salah. Nah, Allah menggambarkan kalau di dunia yang kasat mata dia sudah buta, bagaimana dengan akhirat yang gaib itu? Bagaimana kira-kira? Kalau di dunia ini dia sudah menderita, bagaimana kira-kira di akhirat? Ya, tentu lebih menderita lagi. Jadi sebenarnya ada baiknya kita ukur-ukur diri, kira-kira kita bahagia nggak hidup ini? Itu bisa diukur masalahnya. Ya, kalau Rasulullah itu sungguh pun beliau itu hidup sederhana, ya. Kita tahu kan tempat tidur beliau aja hanya pelepah kurma, ya. Tapi lihatlah, yang beliau gemuk juga, yang beliau sehat juga, yang beliau tertawa juga, ya. Jadi kita melihat dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat itu, mereka adalah orang-orang yang bahagia dalam menjalani kehidupan, ya. Padahal kalau kita lihat hidup mereka itu betul-betul apa ya? Tidak ada sedikit pun orientasi dunia. Rasulullah saja sepanjang hidupnya mengikuti perang itu 16 kali. Rasulullah itu 16 kali ikut perang. Apalagi Umar, apalagi Ali. Yang paling apa? Paling muda, paling panjang umurnya. Ya. Nah, kita bisa bayangkan, ternyata mereka orang-orang yang bahagia. Ya. Jadi kalau manusia ini nggak bahagia di dunia, dia juga nggak akan bahagia di akhirat. Kenapa? Karena nggak bahagia di dunia itu karena apa? Karena dia salah jalan. Ya, makanya ada ayat mengatakan Allah lah yang menjadikan kamu menangis, Allah lah yang menjadikan kamu tertawa. Ya, jadi barang siapa yang dia di dunia ini buta, maka dia di akhirat itu juga ya lebih buta dan lebih tersesat lagi dari jalan yang lurus. Kemudian ayat mengatakan, wa in kadu, dan sungguh hampir saja. Kan? Ini pokok-pokok kita Al-Quran ya. Hampir saja. La yaftinunaka, mereka benar-benar berhasil menfitnah engkau. Anillazi auhayna ilaika, dari yang telah kami wahyukan kepada engkau. Ya, litaftaria, agar engkau mengada-adakan alaina atas kami itu ghairahu, yang lain daripadanya, yang lainnya. Wa idza la taghazuka, dan jika itu terjadi, ya, la taghazuka, benar-benar mereka akan menjadikan engkau khalilan, sebagai khalil. Khalil itu kawan dekat, ya. CS kental kalau kata orang Surabaya. Ya, kata orang Padang, kawan setikar setiduran. Ya. Jadi CS kental itu khalilnya.
Kenapa Rasulullah dimusuhi? Sampai dikatakan gila, tukang sihir, penipu, apalagi? Ya. Sampai diblokade, tidak boleh masyarakat berhubungan dengan keluarga Muhammad. Sampai 2 tahun sampai beliau kelaparan. Semua manusia memfitnah beliau. Bahkan berapa kali beliau dicoba tidak dibunuh. Kenapa beliau begitu kan? Ya, diintimidasi, diancam, ya, bahkan diperangi, kan begitu ya? Kenapa manusia itu membenci Rasulullah? Ayat inilah yang mengatakannya. Jadi pokok masalahnya itu adalah apa? Pokok masalahnya adalah prinsip-prinsip yang ada dalam diri Rasul. Apa itu? Yaitu menyerah kepada apa yang menjadi maunya ayat. Apa kata ayat? Itu yang dia laksanakan. Jadi beliau itu tidak punya ide, inovasi, teori, pemikiran, ya, yang berasal dari diri beliau sendiri. Kalau sudah datang wahyu, maka beliau akan laksanakan ayat itu sebagaimana yang, ya, beliau pahami dari ayat tadi itu. Dan beliau tidak akan bergeming dari ayat itu, walaupun seluruh manusia, ya, menjauhi beliau. Kita kan tahu dalam dalam Hudaybiyah kan, bahkan seluruh sahabat sudah meninggalkan beliau kan, nggak ada lagi yang mau bersama beliau. Tapi lihatlah ya Rasulullah itu, ya. Nah, ini pokok masalahnya. Yang paling dibenci oleh manusia itu, kalau yang paling dibenci oleh orang kafir itu, kalau orang mukmin itu mengikuti wahyu sebagaimana yang diwahyukan. Ya, Quran boleh dibaca, salat kita boleh, tapi jangan ikuti wahyu sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran. Ini pokok masalahnya. Nah, upaya-upaya mereka itu namanya fitnah. Ya, wa in kadu layaftinunaka. Ya, dan sungguh hampir-hampir saja mereka berhasil menfitnah engkau. Jadi fitnah itu menghalangi, ya, jangan sampai apa? Alladzi auhayna ilaika, dari yang kami wahyukan kepada engkau. Jadi hampir saja Rasulullah itu tidak melaksanakan, tidak berbuat sebagaimana maunya ayat. Saking hebatnya orang kafir ini. Ya. Litaftariya alaina ghairahu, agar kamu mengadakan yang lain selain daripada, ya, yang lainnya lagi, yang dari kami itu. Kalau kita begini, sekarang umat Islam ini berjuang. Boleh jadi Rasul itu juga punya semacam pemahaman, pemikiran dari pribadi beliau, ya, atas perjuangan, dasar perjuangan yang beliau laksanakan itu sendiri, yang mungkin bertentangan dengan wahyu atau tidak sesuai dengan tuntunan wahyu. Contohnya, ketika beliau berpikir kalau sekiranya para pemimpin musyrik di Madinah ini beliau garap lebih dulu dakwahnya, nanti kalau para pemimpin ini sudah Islam, maka yang anak buah ke bawah itu akan mudah ikut. Nah, itu yang namanya pemikiran manusia. Manusia itu berpikirnya begitu. Sama nggak dengan wahyu? Nah, sehingga ketika beliau sedang asik menemani para pembesar kota Madinah itu, dalam rangka apa? Kan dalam rangka kebaikan. Ini namanya strategi politik siasah, ya. Kalau istilah orang sekarang begitu, ya. Jadi politik kayak Prabowo pakai apa? Strategi begitu ya. Jadi strategi ini berpikir kalau dengan strategi politik seperti ini, kalau berhasil, mudah dakwahnya nanti. Ya. Tapi ternyata apa? Ketika beliau sedang asik berbicara, ya, datang siapa? Ummi Maktum. Ummi Maktum ini datang mencari Rasulullah, ingin bertanya, ya, bagaimana beriman itu yang seharusnya. Tapi karena Ummi Maktum ini orang buta, ya, sehingga dianggap tidak apa, nggak masuk hitungan lah dibandingkan dengan orang-orang yang sedang dihadapi oleh Rasulullah.
Sehingga ketika Umi Maktum mencari beliau, nampak tidak suka hati Rasulullah itu tergambar dari mukanya yang masam. Akibatnya turunlah wahyu abasa wa tawalla. Dia bermuka masam. Ya, kenapa? Karena datang orang buta mencarinya. Lihatlah bagaimana antara satu ya pemikiran kita dengan wahyu beda nggak? Maunya kita itu begitu, tapi maunya Allah bagaimana? Beda. Itu teguran pertama Rasulullah, ya. Jadi kita juga begitu. Kadang kita berjuang bagaimana? Oh, berjuang itu harus lewat partai. Berjuang itu begini dan lain sebagainya. Itu teori-teori pemikiran kita. Yang wahyu bagaimana? Nah, ini pokok masalahnya. Ya. Terkadang situasi itu dibuat sedemikian rupa sehingga seorang itu merasa berjuang padahal tidak ada dasar wahyu yang mendasari gerakannya itu. Nah, seperti ini maksudnya. Kita bisa bayangkan kalau seorang Rasul menyimpulkan saja perjuangan itu berdasarkan analisa pemikirannya, tentulah yang dikatakan ini agar kamu mengada-adakan yang lain dari yang telah kami tetapkan. Hampir mereka berhasil. Ya. Tetapi kita melihat ternyata Al-Quran itu betul-betul melaksanakan seperti yang tertulis. Jadi bukan tujuan yang dicari, tapi dari segi pelaksanaan harus sesuai dengan wahyu. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan, ya, wa iza lataghazuka khalilan. Dan jika itu terjadi, ya, betul-betul mereka akan ambil kamu sebagai apa? Sebagai khalil, CS kental, kawan dekat, sahabat karib. Hilanglah permusuhan. Kenapa? Karena sekarang kita mulai menjaga jarak dengan wahyu. Mulai kita berbuat tidak sesuai dengan arahan Al-Quran itu sendiri. Dan kita merasa benar. Tapi menurut Al-Quran gimana? Jadi pokok masalah di mana dengan orang kafir itu? Di masalah melaksanakan wahyu. Kita salat nggak apa-apa. Ya. Oh, kita mau apa aja nggak apa-apa. Asal jangan melaksanakan, ya, jangan beragama seperti yang dikatakan oleh Al-Quran ini. Itu pokok masalah. Kalau mau melenceng dari Al-Quran, Quran kalian baca nggak apa-apa. Kalau perlu kami dukung. Ya. Nah, tapi kalau berbuat sesuai ayat, nah ini jadi masalah. Nah, kalau prinsip itu sudah hilang, berarti mereka telah berhasil. Ya, barulah kamu dianggap sebagai sahabatnya yang sangat dekat. Mau minta apa Anda? Ya, namanya kawan dekat bagaimana? Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Walaula an sabatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalilan." Walaula an sabatnaka, kalau sekiranya tidak kami tancapkan engkau. Ya. Kalau sekiranya tidak telah kami tancapkan engkau, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalilan. Ya. Benar-benar sungguh telah, ya, condong kamu, ya, tarkanu ilaihim syai'an qalilan, kepada mereka walaupun sedikit. Kita melihat penjagaan Allah. Penjagaan Allah, Allah yang mengadakan ujian ini. Ya. Kan Allah juga yang mengadakan ujian itu. Maka diujinya sang Rasul itu dengan keadaan di mana, ya, fitnah itu begitu kuat. Kalau Rasulullah saja, jika beliau tidak tertancap secara kuat, niscaya akan hanyut. Siapa itu? Rasul. Nah, siapa yang memberitahu? Allah. Jadi kita membayangkan, kalau bukan karena kami telah tancapkan engkau, niscaya kamu hanya akan condong walaupun sedikit. Bukan mengerjakan, condong. Tahu condong? Kita benarkan perkataan orang kebatilan itu, dia juga benar itu. Kita benarkan kebatilan itu namanya condong. Itu saja sudah tidak boleh.
kita kan bineka, macam-macam agama, ya. Jadi nggak bolehlah orang Islam itu sangat apa? Ya, macam-macam. Iya, benar juga dia ya. Udah selesai. Jadi wahyu itu adalah penjelasan paling mutlak ya kepada manusia apa hakikat yang sedang dihadapinya itu. Maka segala penjelasan dari manusia itu adalah batil dan tidak boleh dibenarkan. Rasul hampir saja membenarkan ya teori orang Madinah itu, teori kebinekaan itu. Ya. Nah, kalaulah tidak karena kami kokohkan engkau dengan akidah tauhid itu, niscaya engkau akan condong. Kita melihat penjagaan Allah di sini. Bagaimana Rasul itu bisa mantap karena Allah menjaganya. Jadi bagaimana dengan kita, dijaga nggak sama Allah kira-kira? Ya. Nah, jadi sampailah kita penjelasan dalam ayat ini bagaimana kita mulai mengerti bagaimana beral-Quran itu. Mulai paham beral-Quran itu bagaimana? Ya. Nggak bisa keluar daripada ya arahan yang sudah ditentukan oleh wahyu. Jadi Al-Quran itu tidak bisa mengalami direduksi, disederhanakan nggak bisa. Kalau Al-Quran mengatakan sebagaimana yang diterangkan, kita mesti salat malam ya salat malam, ya dengan cara yang ditentukan itu, ya. Rasul salat malam itu setengah malam, sepertiga malam atau 3/4 malam. Beliau mengerjakan itu terus menerus dan tidak pernah mau merubahnya. Sampai kapan? Nah, sampai wahyu itu sendiri yang merubah. Jadi tidak ada namanya itu ide, tidak ada kan cukup sudah kuat. Itu kan dari kita sendiri. Nah, jadi begitu cara Al-Quran yang digambarkan dalam surat Al-Isra ini. Idang, jika itu terjadi, la azaqnaka, benar-benar azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati. Kami lipat gandakan ya siksaan bagi engkau itu dalam kehidupan dunia ya wa dhi'fal mamati dan sesudah kamu ya mati. Kita melihat betapa murkanya Allah kalau sampai manusia yang sudah Allah beri petunjuk ya ini yang dipakai contoh Rasulullah sendiri, Daniel itu. Padahal Rasulullah itu adalah Habibullah. Rasulullah itu adalah kesayangan Allah. Ya, yang kita disuruh berselawat kepada beliau. Tapi lihat ayat ini. Kalau walaupun beliau itu kesayangan Allah, tapi kalau sampai beliau condong sedikit saja kepada ya apa yang ada pada diri orang kafir itu, lihatlah apa kata Allah. Ya, kami lipat gandakan balasan bagi kamu di dunia dan dan sudah kamu mati. Daniel yang bukan Rasulullah itu. Ya. Lipat gandakan maksudnya siksanya. Iya. Ya. Jadi para hadirin, ini bukan perkara main-main. Ya. Mengikuti maunya wahyu, maunya ayat itu tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ayat itu diadu dengan pemikiran, diadu dengan logika. Ya. Apa kata ayat begitu, ya begitu yang kita laksanakan. Jangan dirubah. Ya. Allah itu tidak mau perintahnya itu kemudian apa dieliminir, direduksi, disederhanakan. Ya. Jadi berbuat sebagaimana maunya wahyu, begitulah beral-Quran itu. Ya. Yang diambil contoh adalah Rasulullah sendiri. Kemudian la tajidulaka, tidak akan mendapati engkau alaina atas kami itu nasiran, ya, penolong. Kalau kami yang menghendaki kemudaratan kepada kamu, kalau kami yang menyiksa kamu, siapa yang dapat menolong kamu? Jadi, kalau kita ini takut melaksanakan ayat, takut resiko, ya, resiko dari orang-orang kafir, takut resiko dari keadaan jadi miskin, ya. Nah, kalau kita berada pada orang kafir, ada nggak yang bisa menolong kita?
kita berhadapan dengan orang kafir, bisa ada nggak yang menolong kita? Siapa yang menolong kita? Allah. Allah menolong kita kan? Ada yang kita andalkan untuk menolong kita. Kalau yang kita hadapi Allah bagaimana? Nah ini dia. Oh, melaksanakan ayat kemudian rugi kita, bangkrut kita gara-gara bisnis kita itu bertentangan dengan ayat. Ya. Ada Allah yang bisa kita minta pertolongan. Ya. Kalau Allah yang memiskinkan kita, siapa yang bisa kita andalkan untuk membantu supaya kita kaya lagi? Siapa? Nah, ini semua adalah ancaman Allah jika kita berbuat tidak seperti yang Dia wahyukan. Kadang kita merasa enteng. Kenapa? Karena merasa aman. Padahal kita sudah nggak melaksanakan wahyu. Sudah berbuat bertentangan dengan ayat. Padahal Allah sudah mengatakan, ya, kalau manusia ini terancam dari Allah. Tidak ada, kan wahyu kemarin mengatakan, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat yang aman di muka bumi ini dari Allah. Kecuali kita berada di sisi Allah. Ya. Di laut kita terancam, di darat kita juga terancam. Ada yang aman? Enggak ada. Ya. Masih aneh ya? Hah? Ikinya belum. Sebelum. Saya lanjutkan. Wa in kadu, dan hampir-hampir saja. La yastafizunaka. Benar-benar mereka itu yastafizunaka, berhasil membuatmu gelisah, khawatir, tidak tenang, tidak nyaman, tidak kerasan. Minal ard, di bumi itu, di tempat tinggalmu. Liyukhrijuka, untuk mengeluarkan engkau, mengusir engkau. Minha, daripadanya. Wa idan, dan jika itu terjadi, layal basuna, ya, benar-benar yalbasuna, mereka tidak akan tinggal, ya, khilafaka, sepeninggal engkau, ya, ila qalilan, kecuali hanya sebentar. Nah, terkadang Rasul itu berpikir juga, ya, bagaimana sekiranya mengakali jangan sampai intimidasi dari orang-orang kafir itu terlalu berat. Seperti peristiwa blokade itu ya, sama 2 tahun itu, yang tidak boleh berhubungan dengan keluarga Muhammad itu, sampai beliau makan nggak ada yang dimakan, batu diikatkan di perut, ya. Nah itu karena beliau kokoh sekali melaksanakan apa yang diwahyukan Allah. Ya. Mungkin terkadang beliau berpikir, bagaimana ya kalau disiasati. Ternyata baru kepikirannya sudah ditegur sama Allah. Nah, lalu diambil perbandingan. Kalau beliau berbuat mengikuti maunya masyarakat, ya, mengikuti maunya orang kafir, ya, bukan maunya Allah, ya, maka konsekuensinya nggak ada mereka itu yang dapat melindungi Muhammad dari Allah. Maka Allah gambarkan keadaan beliau itu. Allah tahu kok. Mereka itu hampir berhasil membuat kamu nggak nyaman, ya, nggak kerasan. Hampir saja kamu hijrah keluar dari kota Mekah itu. Tapi apakah Muhammad itu berani keluar kota Mekah? Kenapa tidak berani? Nah, nggak ada wahyunya. Karena tidak ada wahyu menyuruh beliau untuk hijrah, maka beliau tetap bertahan di Mekah. Tetapi yang intimidasi, provokasi, agitasi, istilah-istilah sekarang begitu, ya, penekanan, ancaman dan lain sebagainya itu sudah nggak tertahankan. Artinya kalau secara manusiawi sudah kabur beliau itu, ya. Maka Allah menggambarkan bertahannya beliau itu, ya,
digambarkan dalam ayat ini semata-mata karena tidak ada perintah dari Allah untuk hijrah. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan, kalau sampai seorang rasul itu diusir oleh kaumnya, ya, maka diingatkan dengan satu hukum Allah yang disebut dengan sunatullah. Sunatullah itu terjadi sejak dahulu. Apa itu? Kalau sang rasul diusir oleh kaumnya, ya, maka Allah akan menghancurkan apa? Kaum tersebut. Kalau sempat kamu terusir Muhammad, kami akan apa? Mereka tidak akan tinggal di kota Mekah itu walaupun hanya sebentar saja. Ya. Nah, ini satu penjelasan bagi kita betapa Rasul itu hijrah benar-benar, ya. Setelah beliau menerima lampu hijau dari Allah untuk hijrah, baru beliau hijrah. Ya. Kemudian Allah mengatakan, sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina. Itu sebagai satu sunnah. Man qad arsalna, kepada siapa yang telah kami utus qablaka, sebelum kau. Ya, rasul-rasul sebelum kau. Min rusulina, dari para rasul kami. Wala tajidu li sunnatina tahwilan. Dan kau tidak akan mendapati dari sunnah kami itu satu yang berubah. Ya, sejak dari dulu begitu. Allah nggak peduli. Walaupun mereka penduduk Mekah, ya, walaupun mereka memegang kunci Ka'bah, walaupun mereka keturunan Ibrahim dan Ismail, ya, walaupun Mekah itu kan tempat yang sudah ditetapkan aman kan, walaupun mereka penduduk sana, tapi kalau yang melanggar itu sunatullah, apa yang terjadi? Ya, jadi tidak bisa tidak punya penafsiran lain. Sunatullah itu sesuatu yang tidak bisa berubah apapun alasannya. Jadi bukan karena mereka penduduk Mekah Allah nggak mengajak mereka, tidak. Ya, hanya saja mereka belum lagi sempat mengusir sang Rasul. Jadi keliru kalau ada sejarah mengatakan Rasul terusir dari Mekah. Nggak pernah terusir. Ya, sebab kalau sampai terusir bagaimana terjadi? Hancurlah penduduk Mekah itu. Ya. Nah, jadi di sini para hadirin kita bisa melihat gambarannya. Ya, apa itu sunatullah? Dan apa itu takdir? Kekeliruan manusia membuat istilah sunatullah itu menjadikan campur baur di sini. Kadang-kadang dikit-dikit orang berbicara sunatullah. Ya. Padahal sunatullah itu sesuatu yang tidak pernah berubah. Sunatullah itu kadang dikaitkan dengan hukum alam. Ya, padahal itu bukan sunatullah. Ya. Takdir yang semestinya disebut dengan hukum alam itu kan takdir. Ketetapan Allah yang mengatur kehidupan ini kan takdir namanya. Air mendidih suhu 100 derajat, ya. Berbagai hukum-hukum yang kita temukan itu kan takdir. Yang takdir ini bisa diubah untuk satu keperluan dan tujuan yang khusus. Tapi kalau sunatullah tidak. Walaupun anak nabi, anak rasul, kalau melanggar sunatullah pasti musnah. Ya, anak Nabi Nuh gimana? Istri Lut gimana? Termasuk penduduk Mekah ini. Mereka tidak akan diistimewakan. Dan jangan pula bangsa ini merasa dia diistimewakan. Kalau melanggar sunatullah pasti musnah juga. Ya. Nah, kita melihat di sini kalau takdir dia bisa berubah ketika ada keperluan khusus, namanya mukjizat. Ya. Ketika Ibrahim akan dibakar, apa yang terjadi? Allah mengubah takdir api. Ya. Sehingga api tidak bersifat panas. Padahal api itu kan bersifat panas. Membakar kan? Tapi karena ada tujuan khusus, misi khusus, keperluan khusus, maka Allah mengubah takdir api khusus untuk Ibrahim. Allah juga mengubah takdir tentang manusia yang berkembang biak. Ya, sehingga Isa bisa lahir tanpa ayah. Atau Zakaria, ya. Anak Zakaria siapa? Yahya, ya. Bagaimana bisa
ibu sudah mandul, bapak sudah tua, masih terjadi pembuahan. Dirubah sama Allah itu hukum tadi itu. Begitu pula kisah Ashabul Kahfi. Begitu pula kisah tentang orang yang dimatikan Allah 100 tahun itu. Itu semua adalah takdir-takdir yang dirubah oleh Allah. Ya, tapi tidak untuk sunatullah. Sunatullah itu berkaitan dengan sikap manusia terhadap apa? Nah, ketentuan-ketentuan Allah. Tahu perbedaannya sini ya? Jadi jangan gebiah-uyah aja sunatullah. Yang ini sunatullah, itu bukan sunatullah. Ya. Udah kira-kira ya. Ya. Nah lah, demikianlah para hadirin kajian kita malam ini. Sedikit banyaknya tentu akan menambah pengetahuan kita dari yang sebelumnya, karena yang kita baca ini adalah wahyu. Ya. Wahyu itu punya sifat menjelaskan, menerangkan, bayin. Ya, dia bayinah. Ya, tadinya kita nggak tahu menjadi tahu. Ya, demikianlah sifat Al-Quran itu memberi tambahan kepada kita pengetahuan dan petunjuk. Dan mudah-mudahan Allah masih memberi kita ya tambahan pengetahuan, tambahan ilmu ya untuk pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.